wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Syakila Azhara dengan NPM 24130533030. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan manusia menggunakan alat peraga yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan manusia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA Biologi. Selamat menyaksikan. Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang kita butuhkan. Nah, di sini ada alat peraga sistem pernapasan manusia. Di sistem pernapasan manusia terdapat organ-organ yang berfungsi membantu sistem pernapasan bekerja. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada paru-paru. Lalu paru-paru itu dibagi menjadi 3 bagian, ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Dan yang terakhir ada diafragma. Baiklah, urutan jalannya sistem pernapasan manusia. Udara pertama kali masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menghangatkan udara, menyaring udara, dan mengatur kelembapan udara. Dari hidung, udara akan melewati faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Dari faring, udara akan masuk ke laring. Di laring terdapat pita suara dan katup epiglottis yang akan menutup saat kita menelan makanan. Dari laring, udara akan menuju ke trakea. Trakea atau yang biasa kita sebut dengan batang tenggorokan. Dari trakea, udara akan menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ada 3 bagian. Yang pertama bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea atau batang tenggorokan yang kita ibaratkan sebagai 2 saluran ini. Lalu ada bronchiolus. Bronchiolus merupakan cabang dari bronkus yang kita ibaratkan sebagai cabang-cabang dari bronkus atau bronchiolus yang bisa kita sebut. Nah, bronkus dan bronchiolus berfungsi sebagai tempat penyedia jalan bagi keluarnya atau masuknya udara menuju atau dari paru-paru. Setelah udara masuk, udara akan menuju ke alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran udara atau pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus kita ibaratkan sebagai 2 balon ini. 2 balon ini yang akan mengembang dan mengempis saat kita menghirup dan mengeluarkan udara. Lalu yang terakhir ada diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang kita gunakan dalam sistem pernapasan. Nah, setelah proses pertukaran udara selesai, udara yang berisikan oksigen akan dibawa oleh pembuluh darah kapiler menuju jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Dan udara yang berisikan karbon dioksida akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, dan dikeluarkan melalui hidung. Jadi, pada saat kita bernapas dan mengeluarkan udara yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Baiklah, untuk memudahkan kita menghafal dan memahami sistem pernapasan pada manusia, saya akan menyanyikan lagu tentang urutan jalannya sistem pernapasan pada manusia. Mari kita mulai. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidung. Ada lendir juga bulu hidung sayang berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung sayang berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk
melewati faring, percabangan dua saluran, masuk laring ada kotak suara sayang, ke trakea batang tenggorokan. Masuk laring ada kotak suara sayang, ke trakea batang tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2CO2. Gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2CO2. Selesai. Baiklah, itu lagu yang bisa kalian hafal untuk memudahkan kalian memahami dan mengingat tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran singkat mengenai cara kerja sistem pernapasan manusia menggunakan alat peraga sistem pernapasan yang sudah saya buat. Pertama, di dalam botol ini berisikan udara atau oksigen yang akan dihirup oleh hidung. Nah, pertama kita tekan botol ini. Nah, pada saat kita menekan botol ini, yang terjadi adalah balon di sini akan mengembang. Balon di sini tadi kita ibaratkan sebagai alveolus. Nah, fase ini adalah fase inspirasi atau fase di mana udara masuk menuju paru-paru. Lalu, setelah saya tekan dan saya kembalikan lagi, balon akan mengempis lagi. Nah, fase ini dinamakan fase ekspirasi atau fase di mana udara keluar menuju paru-paru. Jadi, ada dua fase. Yang pertama inspirasi, fase balonnya akan mengembang, dan fase ekspirasi. Ini inspirasi, dan ini ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Jadi, tadi ada dua fase. Yang pertama ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi merupakan fase di mana udara akan masuk menuju paru-paru, dan fase ekspirasi adalah fase di mana udara akan keluar dari dalam paru-paru. Jika udara masuk, balon akan mengembang, dan jika udara keluar, balon akan mengempis lagi. Nah, berikut gambaran singkat mengenai cara kerja sistem pernapasan yang saya jelaskan. Baiklah, semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.